Alhamdulillah alladzi ja'ala kulla syai'in hikmah wa sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kehadiratnya kita saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbuat baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semangat dan kehidupan beliau yang bermakna itu menjadi rule of model kita dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada tanggal 28 April tahun 1986, tanggal yang merupakan terjadinya peristiwa besar yang menewaskan 4.000 orang lebih. Peristiwa itu terkenal dengan ledakan nuklir di Ukraina, atau tepatnya di Chernobyl. 100 orang tewas seketika terkena pancaran radiasi dari nuklir itu, dan 4.000 orang tewas secara bertahap. Mereka mengalami luka yang serius dan menjadi kanker akibat radiasi daripada nuklir tersebut. Di tengah kondisi yang luar biasa, carut marut dan begitu banyak kepanikan di situ, ada hal yang menarik. Ada puing-puing yang berserakan di situ. Kemudian di sudut-sudut tanah terlihat ada banyak kecoa. Kecoa itu hidup, dan ternyata kecoa itu tidak mengalami kematian akibat radiasi dari nuklir itu. Begitu luar biasanya hewan yang bernama kecoa itu. Maka pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita mengambil topik belajar banyak dari kecoa. Curu, kecoa, lipas, ini mungkin serangga yang sangat menjijikkan bagi sebagian orang. Kata kecoa itu sendiri diambil dari bahasa Spanyol, cucaracha, yang diadaptasi ke Indonesia menjadi kecoa. Kita di Indonesia biasa mengadaptasikan bahasa. Nippon jadi Jepang, Germany jadi Jerman, Holland jadi Belanda, begitu dia. Dari bahasa asing dirubah ke bahasa Indonesia. Cucaracha itu bahasa Spanyol diadaptasi ke Indonesia menjadi kecoa, yang artinya
serangga yang menyinari cahaya. Sebuah definisi yang sangat luar biasa. Serangga yang menyinari cahaya. Ada cahaya tapi disinari lagi. Berarti ada satu hal yang menarik dari kecoa ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191 berfirman, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Dan mereka itu berfikir tentang ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Lalu mereka berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Tuhan kami, tak ada satupun yang Engkau ciptakan di dunia ini sia-sia. Imam Syihabuddin Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, makna dari kata batila di situ adalah khalaqtahu mustamilan ala hikamin jalilatin wa muntaziman ila masalih azimah wa taqiful afkar hasra dunal ihatati biha. Yang artinya, Engkau ciptakan ya Allah segala sesuatu itu mengandung hikamin jalilatin, hikmah-hikmah yang agung, muntaziman limasalihi azimatin, dan juga mengatur maslahat ataupun kepentingan-kepentingan yang besar. Wa taqiful afkar hasra dunal ihatati biha, dan pikiran menjadi terhenti untuk mengungkapkan tabir kecuali benar-benar melakukan pengamatan terhadap yang diciptakan itu. Jadi mungkin sepintas kita merasa bahwa hewan yang bernama kecoa ini menjijikkan, seperti tidak ada manfaatnya. Tapi itu ciptaan Allah. Kita belajar dari itu. Apa yang pertama bisa kita pelajari dari kecoa itu? Belajar tentang ketangguhan. Jadi hidup itu harus tangguh. Kita tidak boleh lembek. Karena kalau kita lembek, kita akan ditindas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if." Orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Jadi kita belajar dari kecoa. Ini hewan ataupun serangga yang walaupun dipenggal kepalanya selama 1 minggu hingga 2 minggu itu masih bisa bergerak badannya ataupun kaki-kakinya. Dia tahan terhadap suhu, baik itu suhu yang panas maupun juga suhu yang dingin. Hingga 0 derajat Celcius kecoa bisa hidup, beradaptasi dengan suhu-suhu tersebut. Makanya kecoa ini termasuk hewan prasejarah, hewan purbakala yang telah hidup 300 juta tahun yang lalu dan belum punah sampai sekarang. Jadi kita belajar bagaimana perjuangan seekor kecoa untuk mencari rezekinya sendiri, penuh dengan perjuangan. Mereka berhadapan dengan hambatan, mereka berhadapan dengan rintangan yang tentunya akan bisa saja membunuh nyawa mereka. Tapi mereka tetap berjuang. Begitulah kita dalam hidup. Apapun yang kita hadapi hari ini, jangan lemah semangat. Kita harus terus maju melangkah. Biarkan orang-orang mengejek kita, mencerca kita, mencela kita. Yang penting jangan mundur ke belakang. Seperti kecoa, tetap tangguh, tidak mudah pasrah, tidak mudah pesimis, patah semangat. Kita belajar ketangguhan dari serangga yang diciptakan oleh Allah ini. Kemudian yang kedua, kita belajar relationship dari kecoa ini. Belajar ilmu berteman.
Ternyata kecoa ini memilih-milih teman yang memang sefrekuensi dengan dia. Dia berteman dengan bakteri-bakteri, salah satunya adalah Bacteroides. Kemudian kecoa juga menjadi reservoir, tempat-tempat cadangan untuk bakteri-bakteri salmonella ataupun juga virus-virus polio. Jadi mereka ini kerjasama. Nah, kita pun juga dalam kehidupan itu seperti itu, cari teman, cari kawan yang sefrekuensi, yang seide, yang seperjuangan dengan kita. Ciptakan komunitas-komunitas itu, karena memang manusia itu tidak bisa sendirian. Kalau kita mungkin dieliminir oleh orang lain, diasingkan, tidak ada yang mau berteman dengan kita, yakinlah pasti tetap ada yang sepemikiran dengan kita. Hanya jangan karena kita salah memilih teman hari ini, lalu kita berputus asa, kita tidak lagi mau mencari teman yang lain. Jangan. Kita harus menciptakan pertemanan yang seide dan seirama dengan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, belajar dari kecoa ini cekatan, ketepatannya, ketelitiannya. Jadi kita tidak butuh kuat saja, kita tidak butuh ketangguhan saja, tapi kita butuh berteman, butuh bersosialisasi. Tapi kita juga tidak butuh bersosialisasi saja, kita tidak butuh berteman saja, tapi kita harus ada ilmu, harus ada wawasan, harus ada ketelitian. Banyak kerusakan terjadi, banyak kebangkrutan tercipta akibat kurang teliti. Kecoa ini hewan yang secara nokturnal dia mencari rezeki di malam hari. Dia tahu momen-momen yang pas untuk mencari rezekinya. Kita pun juga begitu, harus tepat sasaran, harus ada ilmu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tangguh iya, punya pertemanan ataupun punya komunitas yang bagus, tapi kita harus siapkan strategi. Terburu-buru jangan, tapi cepat boleh. Cepat itu berarti kita sudah memprediksi, sudah terbiasa, sudah menjadi hobi kita. Tapi kalau terburu-buru tidak. Karena keterburu-buruan itu akan menghancurkan ide. Keterburu-buruan itu akan menciptakan kerugian. Tapi kalau cepat, itu berarti sudah mengerti tentang strategi kehidupan. Begitu juga dengan kecoa. Saya yakin kita yang hadir di sini pasti pernah mengejar, mau menyingkirkan kecoa, tapi keburu lari deh. Begitu cepatnya kecoa itu. Jadi kita supaya jangan ketinggalan, ayo latih terus skill kita, percepat segala strategi kita, ciptakan peluang-peluang kehidupan. Lalu yang keempat, belajar dari kecoa itu kita belajar apa? Belajar untuk bermain, belajar menghibur diri. Ternyata kecoa itu juga hewan yang suka bermain-main. Kalau kita lihat bukan hanya kecoa ya, ternyata kucing, binatang-binatang lain, ikan, mereka punya sifat kekanak-kanakan yang suka bermain, yang suka untuk menghibur dirinya. Bagaimana kecoa menghibur dirinya? Bagaimana mereka bermain? Lihat kalau kecoa itu terbang-terbang ya. Nyata para ahli meneliti bahwa kecoa ketika terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka sebenarnya sedang berlari, sedang bermain, sedang menikmati kehidupan. Mereka bosan dengan yang ada, lalu mereka menciptakan hiburan dalam kehidupan. Nah, kita juga begitu. Satu harian kerja keras, capek, lelah, kita perlu melakukan hiburan terhadap diri kita. Kita bisa jalan-jalan, melihat sungai, melihat lautan. Sesekali kita bisa mengajak keluarga kita untuk bermain di taman, bermain di wahana, di water park. Kita atur sedemikian rupa waktu-waktu yang tepat, jangan terlalu berlebih-lebihan. Nah, seperti kecoa itu, mereka tidak selalu terbang. Kadang-kadang mereka terbang, ternyata mereka ingin menghibur diri mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, rawihul qulub, hiburlah hati-hati kalian. Perasaan kalian itu harus kalian hibur, kata Sayyidina Ali. Wabtaghu laha tarfal hikmah, dan cari
sudut-sudut hikmah dalam kehidupan. Fa innaha tamillu kama tamilul abdan, karena sesungguhnya hati itu bisa lelah, bisa bosan seperti lelahnya badan. Tubuh kita bisa lelah, ternyata hati kita juga bisa lelah. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Lalu kemudian kecoa ini kita juga belajar dari kecoa tentang apa? Belajar menghargai makanan. Kecoa ini mampu bertahan hidup 6 minggu tak makan-makan. 6 minggu berpuasa bisa hidup dia. Kadang saya berpikir, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ternyata kalau didalami lebih jauh lagi, manusia bisa tanpa dua hal tadi. Kita bukan hidup untuk makan atau juga bukan makan untuk hidup. Kenapa? Lihat hewan seperti kecoa, 6 minggu tak makan-makan hidup. Bahkan di India itu ada seorang ahli meditasi yang usianya 70 tahun dan baru meninggal tahun 2022 yang lalu, tidak makan selama kurang lebih 60 tahun. Diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan sains dari India, mereka melihat ternyata tubuh manusia dapat menciptakan air dan mengeluarkan gizi. Ini yang sedang diselidiki tapi dirahasiakan oleh ilmuwan India. Kenapa orang tak makan kok bisa hidup juga? Dr. Ibrahim Al-Fiqi di dalam kitabnya Quwwatut Tafkir juga mengatakan bahwa manusia itu bisa menyetel rasa laparnya. Ketika dia sedang asyik, ketika dia sedang sibuk, ketika dia sedang terlena dalam kegiatannya, ternyata manusia itu bisa mengeset rasa laparnya itu. Inilah kekuatan daripada pikirannya. Jadi kecoa itu mungkin seperti orang yang enjoy dalam hidup ini, cuek aja dia, tidak mau suntuk-suntuk, tidak mau stres-stres dalam hidup. Mungkin begitulah kecoa, makanya 6 minggu pun nggak makan hidup juga dia. Jadi kita pun juga seperti itu ya. Jangan terlalu dipikirin aja. Hargai saja kehidupan itu. Jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Kalau ada rezeki yang lebih, bagi orang-orang yang membutuhkan, baik itu uang, makanan dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah secuplik tentang hikmah daripada kecoa. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus dari kehidupan ini. Kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, kita menjadi insan-insan yang benar-benar mensyukuri bahwa hidup di atas dunia ciptaan Allah Ta'ala ini adalah kehidupan yang indah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.